Yang dimaksud pencerahan itu bukan di grup WhatsApp terus ada yang menceritakan ada anak yang termehek-mehek sama ibunya, terus kemudian sujud-sujud sama ibunya, terus kemudian wah terima kasih pencerahannya. Itu bukan pencerahan, itu dongengan lama itu ya. Nah, justru yang disebut pencerahan di sini adalah berubahnya atau beranjaknya manusia dari tidak dewasa menjadi dewasa. Karena Immanuel Kant ini orang Jerman ya, orang Jerman. Jadi yang disebut pencerahan waktu itu Aufklärung, kalau bahasa Inggrisnya enlightenment ini sendiri, enlightenment. Salah satu tagline-nya atau semboyannya adalah sapere aude, gitu ya. Artinya berani menggunakan penalaran sendiri, berani berpikir sendiri, gitu ya, berani. Yang namanya berani berpikir sendiri tentu ada patokan-patokan. Konsekuensi, patokannya. Patokan, bagaimana kita itu berani berpikir. Berani berpikir sendiri itu bukan, berani berbeda itu bukan terus kemudian ya asal beda gitu ya. Bukan asal beda. Kalau orang Jawa bilang waton suloyo itu ya, asal beda. Enggak gitu cara mainnya, Jainal. Yang namanya berani berpikir sendiri itu tentu menggunakan nalar. Saya sering mengkritik filsuf kalau pendekatan sekarang itu menggunakan pendekatan filsafat ya. Tetapi filsuf-filsuf itu memberikan pelajaran bagi kita untuk bernalar gitu. Ya. Untuk bernalar. Itu yang disebut sebagai jasanya para filsuf itu ya, melatih kita untuk berpikir secara logis itu ya. Ya, enggak melompat-lompat terus kemudian tidak jumping conclusion ya, tidak terus kemudian lompat ke kesimpulan, bukan seperti itu. Misalnya, kenapa perempuan itu nilainya setengah dari laki-laki? Kalau misalkan kita mau berpikir itu kan istilahnya pemikiran atau penalaran orang-orang berbeda. Kenapa perempuan harus dinilai separuh dari laki-laki? Sementara perempuan itu berinvestasi kalori lebih banyak untuk membesarkan anak daripada laki-laki. Peran perempuan pada kehidupan itu jauh lebih dominan kepada laki-laki. Karena yang namanya kehidupan ini adalah bagaimana mereplikasi dirinya dan kemudian berketurunan. Bagaimana DNA kita itu membuat salinan dari tubuh kita itu ya. Nah, kalau pada manusia dan binatang itu perkawinan menghasilkan keturunan. Nah, artinya, ya tidak bisa perempuan itu dinilai sebagai setengah dari laki-laki, gitu ya. Itu misalnya, itu pemikiran. Bagaimana kita berani menggunakan penalaran sendiri, gitu ya. Pemikir-pemikir abad pencerahan itu kebanyakan malah teis, gitu ya. Sehingga ide-ide pencerahan pun menghasilkan pembelaan yang luar biasa terhadap teisme itu ya, termasuk Immanuel Kant. Immanuel Kant itu bisa dibilang sebagai pengacaranya Tuhan gitu ya. Meskipun di awal-awal tokoh-tokoh abad pencerahan itu menggunakan pemikiran sendiri, itu mereka terbatas pengetahuannya tentang yang namanya biologi ini. Bagaimana abad pencerahan itu menjelaskan biologi. Kok bisa ya manusia ini ada, kehidupan ini ada seperti gini. Bahkan yang disebut biologi ini sendiri, mata kita, telinga kita, hidung kita, otak kita, dan semua kehidupan kita itu disebut sebagai improbable, hampir mustahil gitu ya. Artinya ada kemungkinan, meskipun kemungkinan itu kecil banget, itu improbable itu bukannya tidak mungkin, bukan impossible ya. Nah, kalau impossible itu nggak mungkin gitu ya. Tapi improbable itu hampir tidak mungkin, itu improbable ya. Nah, tapi kalau kita menyingkirkan segala sesuatu yang mustahil dan kita melihat satu kenyataan, bagaimanapun improbable kenyataan itu that is must be the truth ya. Jadi kalau kita sudah menyingkirkan hal-hal yang tidak mungkin, terus ada satu hal itu, bagaimana ajaibnya, ya itu kebenarannya gitu ya, improbable. Jadi ini kita ngomong improbable ya. Pemikir-pemikir abad pencerahan di awal itu kesulitan menjelaskan kehidupan ini. Jadi tetap saja
tokoh-tokoh abad pencerahan itu masih menisbatkan kehidupan kita ini kepada hal-hal yang tidak ada sebetulnya ya, pada Yang tidak ada, yes. yang hal-hal yang dikhayalkan mereka. It's okay karena pemikiran mereka itu adalah pemikiran yang logis waktu itu gitu ya. Disebutkan juga di buku ini bahwa kehadiran Charles Darwin dan Wallace itu dua tokoh awal yang penyetus evolusi itu. Nah, itu dia yang menjelaskan bagaimana dari benda-benda mati sederhana menjadikan barang-barang tak berkemungkinan gitu ya, yang improbable tadi itu. Waktu itu yang namanya tokoh agama pun ya harus berani berbeda dengan guru agamanya, bahkan berani berbeda dengan paus ya, bahkan berani berbeda dengan nabi-nabinya itu sendiri gitu. Itu adalah awal-awal abad pencerahan. Jadi pencerahan itu bukan datang dari luar, datang dari kita sendiri gitu ya. Jadi bukan terus misalkan gini, Ted, aku dikasih pencerahan dong. Itu bukan pencerahan namanya, itu nasihat ya. Pencerahan bukan nasihat itu ya.